Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Zahra dengan NIM 289235012K121, Prodi Manajemen Semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen operasional sebagai salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah tersebut. Perbandingan antara metode peramalan kualitatif dan kuantitatif dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, dilihat dari aspek definisinya, yang kedua sifat, yang ketiga data yang digunakan, yang keempat teknik umum, yang kelima akurasi, yang keenam penggunaan jangka waktu, yang ketujuh kelebihan, dan yang terakhir kekurangannya. Dilihat dari aspek definisi, metode kualitatif yaitu peramalan berdasarkan penilaian subjektif, intuisi, pengalaman, dan opini ahli tanpa menggunakan data matematis atau statistik. Sedangkan kuantitatif yaitu peramalan berdasarkan data kuantitatif, historis, dan model matematis atau statistik. Yang kedua, dilihat dari aspek sifatnya. Kualitatif bersifat subjektif, dipengaruhi intuisi, emosi, dan pengalaman. Sedangkan kuantitatif bersifat objektif, berbasis data dan angka yang terukur. Selanjutnya, data yang digunakan. Kualitatif tidak memerlukan data kuantitatif atau data historis yang banyak, sedangkan kuantitatif memerlukan data kuantitatif historis yang cukup dan relevan. Dilihat dari teknik umumnya, kualitatif itu DLP method atau survei pasar, opini eksekutif, gabungan tenaga penjualan, dan pengujian pasar. Kuantitatif time series atau rata-rata bergerak, exponential smoothing, model regresi, ARIMA, peramalan sebab akibat. Akurasi kualitatif lebih rendah dan bervariasi karena subjektivitas tinggi, sedangkan kuantitatif lebih akurat dan konsisten karena menggunakan data dan metode statistik. Dilihat dari penggunaan jangka waktunya, kualitatif cocok untuk peramalan jangka panjang dan kondisi pasar yang sangat dinamis atau baru, sedangkan kuantitatif cocok untuk peramalan jangka pendek hingga menengah dengan pola data masa lalu yang stabil. Dilihat dari aspek kelebihannya, kualitatif itu berguna saat data historis tidak tersedia atau tidak relevan, fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Kuantitatif menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan dapat diukur, membantu pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang terakhir, dilihat dari kekurangannya. Kualitatif itu rentan bias, subjektif, kurang dapat diandalkan untuk keputusan kritis. Sedangkan kuantitatif membutuhkan data yang cukup dan berkualitas, kurang efektif jika kondisi pasar berubah drastis. Metode kualitatif digunakan saat 1. Data historis kuantitatif tidak tersedia atau sangat terbatas. 2. Produk atau pasar baru yang belum memiliki data masa lalu. 3. Kondisi lingkungan bisnis sangat berubah sehingga data masa lalu tidak relevan. Dan yang terakhir, peramalan jangka panjang yang membutuhkan pertimbangan faktor non-numerik seperti tren pasar dan opini ahli. Metode kuantitatif digunakan saat 1. Tersedia data historis yang cukup dan berkualitas. 2. Pola permintaan atau variabel bisnis diperkirakan berlanjut secara konsisten. 3. Peramalan jangka pendek hingga menengah yang membutuhkan akurasi tinggi. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan operasional yang membutuhkan dasar data yang kuat dan objektif. Pemilihan desain fasilitas dan layout yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan cara 1. Mempercepat alur kerja dan mengurangi waktu tempuh antar proses. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kerja. Yang keempat, memaksimalkan kapasitas produksi dan fleksibilitas operasional. Dan yang terakhir, mendukung pemeliharaan aset yang terjadwal dan mengurangi downtime. Contoh nyata dari industri manufaktur yang pertama, PT Tropika Koko Prima. Perusahaan ini menggunakan layout produk atau product oriented layout dan berbentuk garis produksi. Analisis menunjukkan bahwa tata letak ini efisien karena siklus waktu produksi dan jam menganggur pekerja relatif kecil. Namun, dengan penyesuaian jumlah stasiun kerja dari 5 menjadi 3, efisiensi dapat ditingkatkan hingga 12,55%, mengurangi idle time dan balance delay yang berlebihan. 2. PT Herlina Pratama Putra menggunakan layout produk dengan metode line balancing
dan yang menghasilkan efisiensi tinggi sekitar 87,5% meskipun jumlah stasiun kerja aktual lebih sedikit dari teori. Proses produksi tetap berjalan efisien berkat tata letak yang mendukung alur produksi yang berkesinambungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.